Selamat sore sedulur semua, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semoga diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu, dari anggota dan abdi sedulur dari TPWD. Baiklah, di sini saya akan menyaringkan tentang suka duka saya sebagai anggota CU di TPWD. Saya masuk awal anggota CU itu pada tanggal 8 Agustus 2008. Karena saya pada waktu itu saya di PHK, saya berada kerja dari Semarang. Saya di PHK, terus akhirnya saya pulang ke desa. Pada itu saya cuma punya motor satu. Motor itu dibawa suami saya untuk kerja di Semarang. Terus saya di sini kesulitan untuk pergi-pergi, itu akhirnya saya itu punya ada teman yang mengenalkan CU itu. Dulunya saya merasa merasa tidak tertarik karena ditakut-takuti nanti uangnya yang ditabung itu nanti akan hilang. Tapi setelah berjalannya waktu, karena saya butuh uang untuk membeli motor, akhirnya saya masuk anggota CU. Dengan modal itu saya membeli motor Supra. Itu awal mula saya masuk jadi anggota CU. Untuk selanjutnya kurang lebih 10 tahun saya aktif menjadi abdi sedulur di TPWD. Mulai tahun 2023 ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemangku teritori di wilayah Gayamarjo Timur. Motivasi saya ikut aktif menjadi abdi sedulur itu yang pertama, saya merasa bahwa maju mundurnya CU itu tergantung dari anggota. Oleh sebab itu, saya sebagai anggota dan sebagai pemilik itu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan CU itu. Oleh sebab itu saya punya rasa peduli, ingin terjun mengembangkan CU itu dengan cara yaitu aktif di abdi sedulur. Dengan cara yang pertama itu saya menjadi anggota CU. Terus kemudian mengajak anggota keluarga saya, suami, 2 anak saya, dan kakak saya, kemudian keponak saya sudah menjadi anggota CU semua. Kemudian selain itu saya juga mengajak tetangga saya yang mungkin kesulitan dalam keuangan atau terbelit dalam bank lecet, itu akhirnya nanti kalau menjadi anggota CU nantinya akan perekonomiannya ya sedikit terbantu lah dengan meminjam di CU itu kan tidak bunganya lebih rendah dari bank lecet itu. Sebenarnya manfaat menjadi anggota CU itu banyak sekali. Terus terang saya sudah merasakannya. Yang pertama, bila saya membutuhkan dana yang lebih cepat untuk biaya sekolah yang harus ada, itu saya larinya ke CU yang bunganya ya agak ringan. Terus juga ada di anggota CU itu ada dana kayak solidaritas lah, maksudnya asuransi kejiwaan. Dan nantinya kalau anggota itu meninggal, itu nantinya akan mendapat santunan. Jadi tidak merugikan tidak memberatkan ahli waris yang ditinggalkannya. Itulah kurang lebih manfaat yang saya rasakan untuk menjadi anggota CU. Selain itu saya aktif di abdi sedulur itu, selain tadi mencari anggota baru, saya juga ikut mengadakan sosialisasi baik itu di pertemuan ibu-ibu atau
tangga, walaupun tidak semua, tidak banyak anggotanya. Terus membantu penagihan. Terus selanjutnya itu saya mengunjungi anggota yang KL. Memang kalau di desa itu harus perlu pendekatan antara anggota yang biar lebih dekat, ada masalah apa kok terjadi KL itu. Kemudian saya selain ikut kegiatan itu, saya juga mencoba karena yang menjadi dalam diklat itu fasilitatornya biasanya kan manajemen atau pengurus yang lain. Sebagai abdi sedulur, saya mencoba ikut sebagai fasilitator atau dalam diklat-diklat itu, baik diklat Diksar maupun diklat literasi keuangan. Juga mengikuti rapat-rapat abdi sedulur yang diadakan sebulan sekali. Yang selanjutnya mengikuti pembekalan abdi sedulur itu juga ada dari kantor itu diwajibkan mengikuti pembekalan abdi sedulur, yaitu saya berusaha ikut walaupun harinya itu hari efektif, padahal saya itu harus kerja dari pagi sampai sore, dan hari Senin sampai Sabtu itu tidak ada liburnya cuma hari Minggu dan hari tanggal merah. Saya mulai aktif menjadi pemangku teritori itu pada tahun 2023. Saya tadi sudah jelaskan. Saya diberi tanggung jawab menjadi pemangku teritori di wilayah Ngayamarjo Timur. Tentunya sebagai pemangku teritori itu ada suka dukanya. Ya, sukanya yaitu yang lebih saya rasakan itu selalu diundang dalam kegiatan DCO, misalnya ada kegiatan prarat, RAT, nah itu pasti kami diundang sebagai pemangku teritori. Kemudian saya merasa senang apabila di anggota teritori kami itu tidak ada anggota yang KL, semua aktif. Itu harapannya itu saya merasa senang. Nah, dukanya menjadi pemangku teritori itu kadang yaitu dari pihak manajemen itu memberikan informasi bahwa di wilayah teritori itu ada anggota yang KL. Nah, itu saya merasa merasa bertanggung jawab untuk mendekati anggota itu. Itu yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pemangku teritori, supaya bagaimana caranya anggota itu di kelompok teritori saya itu tidak KL. Bagaimana membagi waktu? Kalau saya memang terus terang, saya bekerja dari pagi, dari berangkat jam 7 sampai pulang jam setengah 3, sampai di rumah jam 3. Nah, bagaimana saya membagi waktu itu? Nah, saya juga berterus terang kepada pihak manajemen bahwa saya mempunyai waktu itu untuk hal-hal membantu kegiatan manajemen itu setelah pulang kerja. Nah, setelah pulang kerja itu setelah jam 3 ke atas itu saya mempunyai waktu longgar. Ya, di situ saya berusaha untuk membantu pihak manajemen. Walaupun kami tidak secara tidak langsung kami bisa lewat HP, dengan chat, dengan WA, dengan telepon. Itu saya mengingatkan anggota yang diberi tanggung jawab kepada saya itu untuk untuk aktif, bila dia punya pinjaman untuk angsuran itu jangan sampai lupa itu. Terus saya juga punya tanggungan, satu anggota yang itu CO. Nah, itu sulit sekali untuk untuk didatangi, dia keluar kota. Nah, saya setiap hari itu saya cuma lewat WA, lewat chat itu, tapi balasannya baik-baik aja. Tapi selama ini
dia hanya setelah saya cat itu nanti dia transfer untuk untuk angsurannya. Itu ke saya mengatur waktu saya cuma bisanya itu sore hari, tidak bisa full dari pagi sampai sore untuk membantu kegiatan di CU. Terus saya juga pada waktu libur hari Minggu atau tanggal merah itu saya berusaha kalau misalnya ada event itu ibaratnya diklat, diksar dan literasi keuangan itu biasanya diadakan pada hari libur atau tanggal merah. Nah di situ saya berusaha kalau punya waktu saya berusaha untuk membantu dengan cara ya sebagai panitia atau sebagai fasilitatornya. Memang di wilayah teritori Gayam Jawa Timur ini banyak anggota yang belum mengikuti Diksar sama FL. Oleh sebab itu kami mengkoordinir, menjapri, mendekati satu persatu itu untuk bisa mengikuti secara offline, secara tatap muka. Dan kenapa kok saya loyal terhadap CU? Itu tadi saya sudah menjelaskan ya, bahwa maju mundurnya CU itu tergantung pada anggota. Nah, saya sebagai anggota, tentunya sebagai pemilik, itu diwajibkan dan harus ya untuk berperan serta bagaimana caranya untuk peduli ikut secara langsung itu memajukan CU Kridara Harja ini di TP Wedi. Walaupun waktunya saya tidak full, saya bisanya hanya sore hari. Jujur saya tidak berpikir ya akan mendapat balas jasa dari CU itu, saya tidak berpikir. Intinya saya bagaimana caranya itu anggota CU itu ada banyak anggota yang masuk, terus anggotanya aktif menabung dan juga kalau punya pinjaman itu mengangsur. Nah, saya juga merasa senang dan bangga bila ya TP Wedi ini tidak kalah dengan TP yang lain. Pas ada pertemuan abdi sedulur kelompok teritori antara TP Bawen dan Jogja itu pernah dikumpulkan. Nah, pas kelompok saya itu tentang masalah diklat itu kok ada TP Wedi itu diklatnya kurang. Dan saya merasa sebagai abdi sedulur itu kok saya merasa punya tanggung jawab untuk gimana caranya dalam 1 tahun itu diklatnya itu bisa terpenuhi baik secara jumlah maupun secara pesertanya. Yang terakhir hanya pesan pada teman-teman, pada Bapak Ibu semua sebagai anggota CU, marilah kita kembangkan, kita majukan CU Kridara Harja ini dengan cara mengajak teman atau keluarga, dimulai dari keluarga kita sendiri, tetangga atau teman yang lain di luar daerah itu untuk masuk menjadi anggota CU. Tentunya menjadi anggota CU itu banyak sekali manfaatnya yang kita rasakan. Kalau ingin merasakan, marilah bergabung dengan CU Kridara Harja. Salam CU Kridara Harja, berkah dalem.